Babe, seluruh pemirsa di seluruh Indonesia, jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana. Hari ini kita akan membahas persoalan sistem pemilu di Indonesia. Ada dua sistem selama ini, yaitu sistem pemilihan tak langsung, yaitu lewat DPR, dan sistem pemilihan langsung sekarang ini. Ya, mulai tahun 99 sampai sekarang ini adalah pemilihan langsung. Rakyat memilih langsung. Kita bertanya, manakah sistem yang terbaik yang memungkinkan untuk dengan keadaan kita di Indonesia atau keadaan di sebuah negara. Dalam era otoriter selalu memilih pemilu sistem perwakilan. Itu sudah terjadi di era Soeharto. Setelah itu karena otoritarian terlalu kental sehingga suara rakyat menjadi tersumbat, maka sejak reformasi 99 bergulir, sistem di Indonesia langsung berubah, yaitu sistem pemilihan langsung rakyat yang paling menentukan di TPS-TPS di hari H pemilu. Mulai dari legislatif, DPD, sampai dengan eksekutif, pemilihan bupati sampai presiden. Kedua sistem ini kita sudah mengalami. Pertanyaannya, manakah yang paling menguntungkan dari keduanya? Kalau kita lihat dua-dua sistem yang sudah pernah berjalan, maka yang satu menghambat aspirasi rakyat dan otoritarian sangat kental, rakyat sulit bersuara, tekanan dari pemerintah yang di backing atau ditopang oleh militer sangat terasa. Masyarakat menjadi susah, demokrasi tidak berkembang. Lalu inilah jeleknya. Apa kata pemerintah, apa kata penguasa, itulah yang dilakukan. Sistem itu ditinggalkan. Lalu kita berganti ke sistem pemilihan langsung, rakyat menentukan. Ada sisi buruk dari sistem pemilihan langsung ini. Buruknya adalah orang mengatakan demokrasi menjadi kebablasan, kerusuhan, pembicaraan tidak terkontrol, hujat menghujat, hoax, berbagai rekayasa yang tidak beretika marak selama pemilu langsung ini. Di sisi lain juga malah bermunculan pemimpin-pemimpin yang tidak diharapkan, yang kompetensinya sangat diragukan, tapi toh terpilih. Yang tadinya pemabuk, judi, berkelahi, dan berbagai tindakan-tindakan kriminal, tindakan-tindakan yang melanggar tata tertib, melanggar hukum, melanggar norma, terpilih juga. Banyak calon-calon yang tidak kompeten, secara SDM-nya sangat minim, tetapi terpilih juga. Ini artinya suara rakyat membawa efek negatif, yaitu munculnya pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten. Namun di satu dua pemimpin juga bagus. Kita tentu tidak ingin agar otoritarian berkembang, yaitu aspirasi masyarakat rakyat terhambat atau demokrasi terhambat. Tetapi kita tidak ingin juga demokrasi yang tidak bermutu sampai harus memilih pemimpin-pemimpin yang sangat jauh dari kompeten. Kita tidak harapkan. Berarti kedua sistem ini juga sama-sama memiliki kelemahan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita tetap memilih satu di antara dua, atau kita harus berpikir ulang menciptakan sistem ketiga, sistem baru, sistem alternatif? Kalau di negara bijaksana, maka sistem baru ini adalah sistem yang dapat meredam
otoritarian dan sistem yang dapat meredam barbar. Sistem yang dapat meredam asal pilih, asal menang di TPS. Kita bisa redam. Sistem apakah itu? Sistem itu adalah sistem pemilihan prismatis. Dari kata dasar prisma. Prisma artinya dalam ilmu fisika mendapat cahaya dan membias, tidak mengerucut di salah satu titik. Artinya ketika masyarakat masih sedang berjalan terus, belum ke demokrasi, tapi menuju demokrasi, tapi sudah tinggalkan otoritarian, maka perjalanan ini dari satu ujung A menuju ke ujung B ini adalah demokrasi, tapi belum tiba. Ujung A adalah militerisme atau otoritarian, tapi sudah kita tinggalkan. Jadi dalam perjalanan. Kalau sistem pemilihan langsung itu tepat apabila pada situasi demokrasi yang sudah mapan. Tetapi ketika demokrasi masih terus berjalan, masyarakat masih terus berjalan, belum ke demokrasi yang benar, maka kita menggunakan sistem yang berbeda. Sistem itu adalah sistem prismatis. Sistem prismatis ini adalah menggabungkan antara kedua sistem, yaitu sistem pemilihan langsung dan sistem pemilihan tidak langsung. Letak campurannya ada di sini. Kita tetap memakai sistem perwakilan, tapi perwakilan di sini bukan ditentukan oleh pemilihan rakyat atau oleh pejabat atasannya seperti yang terjadi pada era otoritarian, tetapi dia ditentukan menurut kompetensi pemilih. Artinya setiap orang, setiap rakyat dites, diseleksi oleh para ahli, misalnya ahli ilmu politik dan ahli psikologi, tentang kompetensi seseorang, seorang pemilih atau calon pemilih terhadap kriteria, cara menilai seseorang, cara menilai seorang tokoh, cara menilai seorang calon. Itu dinilai oleh satu tim yang terdiri dari beberapa keahlian, para ahli. Dari kampus-kampus seperti UGM, UI, Undip, Unair, Surabaya, dan macam-macam. Hanya yang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berbobot, pemilihan tidak tergoda karena sara, pemilihan tidak tergoda karena kegantengan atau kecantikan, tidak tergoda karena jenis kelamin, tidak tergoda karena uang atau pemberian, tidak tergoda karena teman atau saudara, tidak tergoda karena satu agama, satu suku, dan satu ras. Semua tidak tergoda, hanya melulu pada satu calon dari 270-an juta penduduk ini, pilih satu yang terbaik. Calon pemilih seperti inilah yang diloloskan menjadi pemilih. Jadi semua rakyat diseleksi menjadi calon pemilih. Setelah mereka ikut tes, lalu menjadi pemilih. Nah, inilah yang terjadi kalau di negara bijaksana, maka pemilihan umum dengan sistem prismatis. Ketika sampai suatu waktu negara sudah dalam posisi bangsa atau masyarakat kita dalam keadaan demokrasi yang matang, baru kita mulai dengan pemilihan langsung. Ini bukan berarti mengabaikan sebagian dari rakyat kita yang tidak akan menjadi pemilih. Setelah menjadi calon pemilih, setelah seleksi, mereka tidak lolos. Bukan berarti mereka tidak kebagian. Tidak, mereka tetap kebagian. Demokrasi tetap ada. Mengapa saya katakan demokrasi tetap ada? Karena kesempatan tetap terbuka untuk semua masyarakat mendaftar diri. Seleksi tidak lolos, baru dia terpental. Sama juga dengan orang mau tes masuk UGM. UGM menerima setiap tahun misalnya 3.000 orang. Padahal ada puluhan ribu pelajar di Indonesia yang mau masuk UGM. Bukan berarti UGM hanya pilih 3.000, artinya UGM tidak merespon pada semua orang, tidak adil kepada semua orang. Tidak. Sudah diberikan kesempatan kepada semua orang, hanya yang lolos tes saja yang boleh kuliah di UGM. Sama juga dengan pemilu. Semua rakyat Indonesia yang 17 tahun ke atas boleh mendaftar menjadi calon pemilih. Tetapi hanya yang lolos seleksi sajalah yang akan menjadi pemilih. Mereka inilah yang akan di TPS. Oleh karena itu, para partai politik kerja keras untuk mendidik masyarakat supaya banyak yang lolos jadi pemilih. Kalau seperti selama ini, semua orang asal 17 tahun ke atas tidak diseleksi, maka partai-partai politik mengabaikan pendidikan politik. Malah mereka memanfaatkan kesempatan kebodohan masyarakat untuk kepentingan mereka supaya dapat suara,
mereka memanas-manasi, menaikkan isu sara, mereka membawa oleh-oleh, membawa uang, membawa kaos, membawa janji proyek, membawa janji kursi. Itu sistem itu telah membuat partai-partai politik lupa mendidik calon pemilih. Kalau di negara bijaksana akan terjadi sistem prismatis. Demikian, sampai jumpa di edisi mendatang. Tabe.